Alasannya adalah satu, untuk terkait Kamtibmas, menjaga Kamtibmas kan. Nah, kita dengan logo, sekalipun itu sudah ribut duluan di media, Bang. Daripada pemberitahuan kepada pihak kami yang memohon eksekusi. Kecewa nggak? Kecewa dong. Masa tiba-tiba. Tapi akhirnya kita legowo kan? Oke, kita legowo, kita terima. Tanggal 15 ditunda. Sekarang kami minta kembali. Ini kan tidak ada pemberitahuan berikutnya, kapan mau diadakan. Karena sudah terlalu lama. Jadi kami datang. Tolong kembali dijadwalkan di tanggal 20. Itu permintaan teman-teman. Sekarang, ketua pengadilan tidak ada. Kami minta supaya kami bisa pulang. Siapa yang bisa jaminkan di hari Rabu itu ketua pengadilan hadir dan kemudian pembicaraan terkait lanjutan kuasa tarik bisa terlaksana. Siapa yang bisa jaminkan? Pak Arya selaku Humas PLH tidak bisa juga menjaminkan, ya kan? Beliau hanya menyampaikan secara lisan. Ketua pengadilan berjanji akan datang, ya kan, Bang, betul ya? Memastikan akan datang kan, biar Rabu. Sekarang teman-teman sakit ya. Sakit. Makassar ya. Jadi begitu, Bang. Kami sudah legowo ini, kami terima penundaan kan. Nah, sekarang kami minta lanjutan. Lanjutannya, kami minta lanjutannya. Bukankah jelas bahwa putusan pengadilan yang sudah inkrah tidak boleh ditunda, Pak, atau diulur-ulur waktunya? Itu kan dasar-dasar hukum. Kita bergerak di sini berdasarkan hukum. Dan kami ini mengawal supaya supremasi hukum ini ditegakkan betul-betul. Sekarang kalau begini, kita mau berlindung sama siapa? Betul nggak, Pak? Saya mau berlindung sama siapa lagi, Pak? Kalau bukan cari pengadilan. Iya, janganlah itu, Bang. Itu betul itu. Lo iya kan berlindung sama Tuhan. Saya juga berlindung sama Tuhan. Ya begini, Bang. Ya, Bang. Satu, Bang, kekecewaan kenapa sampai hari ini kami datang lagi. 2018, mohon maaf ya. Saya tidak menyamakan, Bang. Bang, bukan 2018 saya dari 96 ini penetapan sitek eksekusi, Bang. Kalau Abang ada di Polda Sultra pada waktu itu 2018 itu ada berita jelas-jelas, Bang, itu Polres Kendari tidak bisa hadir di lokasi eksekusi karena alasan 1, 2, 3 dan sebagainya. Sampai ada berita bahwa ketua pengadilan negeri Kendari akan melibatkan TNI. Pertanahan tidak datang, Bang. 2 kali di surat oleh pengadilan negeri. Ada arsipnya sama saya. Lalu apa lagi, Bang, yang membuat kami curiga? 2 kali, Bang, di surat tidak pernah datang. Surat pengadilan bilang kenapa dengan alasan yang tidak jelas pertanahan tidak hadir. Bayangkan. Sekarang ini bergejolak, Bang. DPR ikut campur. Pertanahan seolah-olah sekarang mau melegalkan produk kesalahannya di masa lalu. Bayangkan. Kami datangi pengadilan, Bang. BPN. Bagian pendaftaran itu bilang begini, Ruslan Emba. Saya tanda tangan SHM di sana karena saya kena jebakan Batman. Dia akui kesalahannya kan. Ada, Pak, ini? Ada. Sekarang di depannya masa tapak kuda apa dia bilang? Tidak jelas. Ini di mana titiknya? Padahal ada. Saya saja punya titik. Terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Makanya saya di berita itu saya goblok itu untuk Komisi 3 itu. Saya bilang goblok kau dulu. Apa hakmu mengintervensi pengadilan? Hukum itu yang tertinggi sekarang. Nah, sekarang kalau hukum yang tertinggi yang kita puja-puja itu mengangkangi produknya sendiri, sama siapa? Nah, itu tadi Abang bilang ya sama Tuhan gitu. Tapi masa kita mau berdoa, Bang, dalam hal ini? Bilang, Tuhan tolong berikan kami surat penetapan eksekusi kan dah. Coba ya, ada hikmat. Cocok, Bang. Kalau itu, Bang, kami terima itu, Bang. Pak Kapolres, kami terima itu. Kami terima itu. Kami sudah sampaikan juga. Kalau saya pribadi, saya sudah sampaikan sama, betul, Bang, toh? Saya sudah oke. Oh, sakit beliau. Kita terima. Nah, teman-teman ini yang otaknya sudah terlanjur dikotorkan dengan perbuatan-perbuatan oknum di masa lalu, ini yang tidak terima. Sekarang saya mau bilang apa? Kita tolong teman-teman lah. Saya, Bang, iya. Saya sudah. Beliau ini kemudian kebetulan selaku koordinator utama, ya, koordinator utama dalam pergerakan relawan keadilan. Kami menamakan pergerakan relawan keadilan karena memang atas dasar kemanusiaan kami datang ke sini. Ya. Jangan dipikir ini pemilik kompresor kaya raya, tidak. Mau mati nih, Bang. Sudah mau mati, Bang. Pernah hadir di ruang eksekusi itu goyang-goyang begini, tinggal pulang, Bang. Kami yang kasih makan sekarang itu beliau. Jujur udah sampai. Ada yang bilang mafia tanah itu perampas. Apa kau yang rampas tanahnya orang? 81 terbit sertifikat, Pak, HGU. 86 kalian bikin surat sertifikat hak milik. Bagaimana? Siapa yang salah? Siapa yang mafia? Kita dituduh mafia. Jadi kami ini tidak sembarangan juga mendampingi satu perkara, Pak. Kami tidak sembarangan. Kami pelajari, kami analisa. Di sini ini orang-orang bukan tidak sekolah, ini sarjana-sarjana hukum rata-rata. Ya.
kita pelajari juga, oh ini yang sudah menang ini, tidak perlu berdebat lagi. Ini penetapan sita eksekusi ketua pengadilan negeri Kendari kok. Jadi apa lagi yang perlu kita lakukan? Jadi tidak ada penafsiran lagi di sini. Nah, hanya kita tidak mau pengadilan diintervensi. Makanya kemarin saya bego-bego itu ketua komisi 3 karena memang tidak ada urusannya dia mau memaksa pengadilan di sana untuk memberikan penguatan warga tapak kuda. Tidak dong. Jadi kami hadir di sini memberikan penguatan kepada hukum bahwa supremasi hukum harus ditegakkan. Makanya hadir teman-teman semua di sini. Nah, sekarang kami mau pulang. Pak Kapolres datang, beritahu teman-teman, oke kami pulang Pak. Tapi sekarang apa yang jadi jaminan bahwa hari Rabu secara kertas saja bisa kami percaya ketua pengadilan ada? Begitu Pak. Itu aja permintaannya teman-teman ini. Diganti lagi. Jadi mungkin Pak Kapolres bagi belum datang ya, saya sudah memberikan bahwa terkait adanya permohonan konstatering tanggal 15 Oktober itu Pak Ketua posisinya mendapat surat dari Polres karena ada STQ, maka konstateringnya dibatalkan. Itu tadi saya sampaikan ya. Nah, lalu karena Pak Ketua 24 September ada penempatan tugas menjadi wakil Surabaya, maka setelah adanya SK Pak Ketua mutasi Surabaya mengenai kewenangan strategis untuk konstatering lanjutan, Pak Ketua mengatakan menunggu ketua baru kebijakan hal tersebut. Itu yang saya sampaikan tadi pagi. Ya, tapi kan beliau Bang ya, masih tugas sampai hari tanggal 20. Ya, boleh. Ini ya Rabu kan? Boleh saya sampaikan? Ya. Itu yang saya sampaikan tadi pagi. Lalu rekan-rekan mengatakan kami mau tanggal 20 untuk dilanjutkan. Karena tanggal 20 permintaan seperti itu, saya akan sampaikan ke Pak Ketua. Hari ini sudah saya jelaskan yang lebar tadi. Hari ini minta kepastian draftnya dibuat agar hari Rabu Pak Ketua sudah ada draft untuk tanggal 20. Saya bilang hal tersebut saya PLH tidak berani mengambil kebijakan itu karena bukan kewenangan saya. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi pagi. Ya, saya paham. Nah, Saya paham. mengenai hari Rabu, nanti Pak Ketua datang, silakan sampaikan lagi. Tapi sebelum hari Rabu saya sudah sampaikan keinginannya. Hari Rabu minta supaya tanggal 20, tapi kan Ketua mau atau tidak, dengar atau tidak nanti hari Rabu keputusannya. Tapi untuk saat ini Pak Ketua masih menggariskan yang sama karena saya sudah terima SK untuk mutasi ke Surabaya, saya tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Nunggu ketua baru, itu yang diarahkan oleh beliau. Saya sampaikan apa yang diarahkan oleh beliau dan di loudspeaker. Itulah yang terjadi tadi pagi. Saya sudah hubungan ini 9 kali saya temui. Sama penerangan saya tidak berubah. Ini kan permintaan teman-teman ya. Paling tidak ada secara kertas semacam berita acara. Itu hasil pertemuan kita ini kan penyampaian aspirasi. Masa dari pihak pengadilan tidak bisa memberikan secara kertas sebagai bukti bahwa akan ada pertemuan hari Rabu? Saya kira dengan begini ada media, ada semua sudah terakomodir ketemu. Hari Rabu Pak Ketua sudah memastikan hari Rabu Pak Ketua hadir di Pengadilan Negeri Kendari. Tapi hari ini beliau sakit. Itu yang saya sampaikan nggak berubah. 9 kali pertemuan itu aja saya sampaikan. Kira-kira siapa yang menggaransi?